Oke, mari kita bedah tuntas kasus ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah insiden maritim yang lagi jadi sorotan dunia, pencegatan kapal Global Sumut Flotilla 2.0. Insiden ini berujung pada deportasi ratusan orang dan memicu perang narasi yang luar biasa tajam di tingkat global. Melalui penjelasan kali ini, kita akan melihat fakta-faktanya langsung dari sumber aslinya, mulai dari klaim super serius dari para aktivis sampai bantahan tegas dari otoritas Israel. Tujuan kita di sini bukan buat pilih pihak ya, tapi buat ngasih kalian gambaran yang utuh, jernih, dan terstruktur soal apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya harus ngasih peringatan yang cukup serius. Bahasan kita kali ini bersumber dari laporan-laporan yang memuat deskripsi tentang dugaan kekerasan seksual dan perlakuan fisik yang ekstrim. Kami sangat paham kalau materi ini sensitif banget, tapi supaya kita bisa benar-benar mengerti skala insiden ini beserta efek diplomatiknya, kita harus melihat laporan-laporan ini secara objektif dan apa adanya. Untuk bahasan kali ini, kita punya 5 poin utama. Kita mulai dari misi flotila ke Gaza, proses pencegahannya di laut, lalu kita masuk ke kesaksian para aktivis dan dugaan kekerasannya, tanggapan dan bantahan dari pihak Israel, dan terakhir, kita lihat bagaimana dampak diplomatiknya di kancah internasional. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, misi flotila ke Gaza. Coba bayangkan, ada lebih dari 50 kapal yang berlayar dari Turki pada pertengahan Mei kemarin. Jadi, ini tuh bukan sekedar 1 atau 2 perahu kecil yang kebetulan lewat ya. Ini benar-benar armada maritim yang terkoordinasi rapi. Tujuannya cuma satu dan dinyatakan secara terbuka banget. Menembus blokade maritim Israel buat ngirim bantuan makanan dan suplai medis darurat langsung ke Gaza. Dan yang bikin operasi ini narik perhatian banget adalah siapa aja yang ada di dalam kapal-kapal itu. Totalnya ada 422 aktivis dan relawan, dan mereka ini datang dari 41 negara yang berbeda. Termasuk, nah ini penting, ada 9 warga negara Indonesia di sana. Jadi bisa dibilang ini tuh benar-benar misi sivil skala global. Makanya gak heran kan kalau nanti kita lihat reaksi internasionalnya itu jadi sangat kuat dan meluas. Lanjut ke bagian kedua, pencegatan di perairan internasional. Nah, kalau kita susun timeline-nya, armada ini mulai jalan dari Turki di pertengahan Mei. Tapi, pas masuk tanggal 18 dan 19 Mei, Angkatan Laut Israel bergerak. Pasukan Israel ini mencegat dan menaiki kapal-kapal tersebut pas masih di perairan internasional. Tepatnya itu di sebelah barat Siprus, kira-kira 460 km lah dari pantai Gaza. Abis dicegat, para relawan ini langsung dipindahkan dan dibawa ke fasilitas penahanan di Pelabuhan Ashdod. Prosesnya cepat banget, sampai akhirnya di tanggal 21 Mei, seluruh 422 orang tadi resmi dideportasi sama otoritas Israel balik ke negara masing-masing. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kesaksian dan dugaan kekerasan. Ingat peringatan konten di awal tadi ya, karena bagian ini cukup berat. Disinilah tuduhan-tuduhan yang super serius mulai bermunculan. Pihak penyelenggara Global Sumut Flotilla 2.0 secara resmi ngeluarin pernyataan kalau ada setidaknya 15 kasus kekerasan seksual yang bahkan mereka klaim ini termasuk pemerkosaan. Gak cuma itu, mereka juga ngelaporin adanya tembakan peluru karet dari jarak dekat yang bikin puluhan orang ngalamin patah tulang. Jadi ini bukan sekedar komplain soal prosedur ditahan ya, ini udah masuk ke ranah tuduhan pelanggaran HAM yang sangat parah. Biar kita bisa ngerti seberapa seriusnya situasi ini, mari kita dengerin kesaksian langsungnya. Ini dari Maryam Hajal, seorang aktivis asal Prancis. Pas dia nyampe di Paris, dia cerita ke wartawan kalau dia nggak cuma ngalamin kekerasan fisik kayak dipukul dan ditendang, tapi dia juga secara belak-belakan bilang kalau dia ngalamin kekerasan seksual dan diraba. Kata-kata dia, saya mengalami trauma selama berjam-jam, itu benar-benar ngasih kita gambaran nyata dan mengerikan tentang apa yang dialamin sama orang-orang di sana. Dan ternyata pola kesaksian kayak gini tuh muncul di berbagai negara. Coba dengar cerita Richard Johan Anderson, aktivis dari Inggris pas dia ngasih pernyataan di Bandara Istanbul. Dia dengan jelas pakai kata disiksa dan sistematis. Di Italia juga sama aja. Jurnalis Italia Alessandro Mantovani ngelaporin kalau dia dipukuli dan disekap di dalam sebuah fasilitas kontainer yang dia deskripsikan secara gamblang sebagai tempat teror. Kesaksian dari masing-masing orang ini akhirnya ngebentuk satu narasi kolektif dari pihak penyelenggara kalau ada perlakuan keji yang udah direncanakan. Yang bikin makin rumit, laporan ini tuh nggak cuma datang dari aktivis yang dideportasi. Adalah itu nama sebuah kelompok hak asasi manusia yang basisnya justru ada di Israel dan mewakili para tahanan ini ternyata juga nge-backup klaim-klaim tadi. Pengacara mereka yang langsung mendatangi Pelabuhan Ashdod mendokumentasikan banyak banget keluhan soal kekerasan ekstrim. Mereka mengkonfirmasi kalau cedera parah itu memang terjadi secara meluas, dan setidaknya 3 orang dari tahanan itu harus dilarikan ke rumah sakit buat penanganan medis darurat. Serius banget kan? Oke, mari kita beralih ke bagian keempat, tanggapan dan bantahan Israel. Kita harus lihat gimana respon dari sisi sebaliknya.
Di sini kita bisa lihat secara nyata ada dua realitas yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, ada klaim penyiksaan dan pelecehan yang mengerikan. Tapi di sisi lain, otoritas penjara Israel ngeluarin pernyataan resmi yang menolak mentah-mentah semua tuduhan itu. Mereka secara kategoris bilang kalau klaim tersebut sama sekali nggak benar dan nggak ada dasar faktanya. Otoritas Israel kekeh kalau semua proses penahanan itu udah dilakuin sesuai hukum, mereka menghormati hak dasar tahanan, dan perawatan medis juga dikasih sesuai prosedur. Jadi ini benar-benar penolakan yang mutlak. Terus, soal kenapa armada ini dijegat dari awal, pemerintah Israel punya pandangan yang beda jauh. Mereka nggak mandang ini sebagai misi kemanusiaan, secara resmi mereka nyebut langkah armada ini cuma sebagai aksi publikasi semata. Bahkan lebih jauh lagi, mereka ngeklaim kalau pergerakan kapal-kapal ini tuh pada dasarnya melayani kepentingan kelompok Hamas. Nah, klaim inilah yang jadi justifikasi militer mereka buat mencegat kapal-kapal itu di perairan dekat Siprus sebelum bisa mendekati Gaza. Tapi, ada satu insiden internal yang lumayan ngerusak narasi resmi Israel ini. Menteri Keamanan Nasional mereka sendiri, Itamar Ben-Gvir, malah nge-upload sebuah video yang nunjukin dia lagi ngejek puluhan aktivis yang dipaksa berlutut dengan tangan di borgol. Tentu aja, video ini langsung memicu badai kritik dan dikecam sama lebih dari 20 negara. Yang luar biasa, insiden ini sampai bikin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ngeluarin teguran keras yang jarang-jarang terjadi. Netanyahu secara terbuka negasin kalau kelakuan menterinya itu sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai Israel. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, dampak diplomatik internasional. Dan dampak dari semua ini bukan cuma sekadar adu mulut di media loh, ada tekanan diplomatik yang nyata dan terstruktur banget dari berbagai negara. Indonesia, lewat Menteri Luar Negeri, langsung mengecam keras dan nyebut tindakan itu nggak manusiawi. Kanada pakai bahasa yang lebih tajam lagi, mereka nyebut soal perlakuan mengerikan dan nuntut pertanggungjawaban penuh. Sementara itu, negara-negara Eropa kayak Jerman dan Spanyol langsung memverifikasi kalau warga mereka emang ngalamin cedera fisik. Jerman bahkan secara spesifik nuntut penjelasan yang transparan dan lengkap. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Ini benar-benar persimpangan yang super rumit. Di satu sisi, kita punya laporan yang konsisten dari berbagai negara soal dugaan kekerasan ekstrim dan perlakuan gak manusiawi. Tapi di sisi lain, ada bantahan total dan klaim penegakan hukum dari otoritas Israel. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya komunitas internasional bisa nemuin kebenaran di tengah dua narasi yang saling tabrakan ini? Dan yang paling penting, mampukah hukum humaniter internasional itu benar-benar ditegakkan kalau nggak ada investigasi independen yang menyeluruh? Silakan kalian renungkan sendiri.